Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai integrasi ilmu dalam konsep berpikir. Pada pemaparan kali ini, ada beberapa topik bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, ada metode dan konsep berpikir. Lalu yang kedua, ada ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi ilmu. Dan yang ketiga, ada integrasi tauhid dalam konsep berpikir yang sistematis dan komprehensif. Langsung saja kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu konsep dan metode berpikir. Konsep berpikir dalam Al-Quran. Berpikir adalah berkembangnya ide dan konsep dalam diri seseorang. Perkembangan ide dan konsep ini terjadi melalui proses penjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. Yang pertama ada al-tadakkur. Al-Ghazali mendefinisikan bahwa tadakkur adalah upaya mencari pengetahuan ketiga atau ilmu baru. Namun, apabila seseorang hanya berhenti pada proses memahami dua ilmu dalam pikiran, maka itulah tadakkur. Sedangkan, apabila ia mengolah dua ilmu tersebut menjadi ilmu ketiga, maka itulah tafakkur. Yang kedua ada al-tafakkur. Al-Hajjaji mendefinisikan bahwa istilah al-tafakkur berasal dari kata fakaro yang berarti berpikir atau ada daya yang mengantarkan kepada ilmu. Sehingga tafakkur adalah proses menggunakan daya akal untuk menemukan ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada al-tadabbur. Manzur menjelaskan bahwa istilah tadabbur merupakan bentuk master dari kata dasar dabaro yang artinya melihat apa yang ada di balik suatu masalah. Lalu yang keempat ada al-ta'akul. Manzur menyebutkan bahwa kata ta'akul ditinjau dari segi kebahasaan memiliki beberapa makna. Dilihat dari lafalnya, kata ta'akul berasal dari kata dasar akola yang memiliki makna berpikir. Materi selanjutnya yaitu tujuan berpikir al-fikr dalam Al-Quran. Tujuan yang pertama yaitu mendapatkan kebenaran, ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 50. Yang kedua yaitu mengamalkan syariat Islam, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219. Yang ketiga yaitu lebih dekat dengan Allah SWT, ini terdapat dalam surat Al-Imran ayat 191. Dan yang terakhir yaitu berakhlak baik, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan 266. Kemudian ada manfaat berpikir atau al-fikr dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu mengetahui hikmah dari syariat Islam. Yang kedua yaitu mengetahui hikmah dan tujuan ciptaan Allah. Yang ketiga, termotivasi untuk melakukan kebaikan. Yang keempat yaitu diangkat derajatnya. Yang kelima, terhindar dari hawa nafsu. Dan manfaat yang keenam yaitu mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada cara berpikir atau al-fikr menurut Al-Quran. Ada 5 cara berpikir menurut Al-Quran. Yang pertama yaitu berpikir dengan hati yang bersih. Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir bukan hanya dengan akalnya yang cerdas, namun juga harus diiringi oleh hati yang bersih. Hal ini terdapat dalam surat Al-Mudaththir ayat 18. Kemudian yang kedua, berpikir dengan rasio atau logika akal yang benar disertai bimbingan wahyu. Dalam Al-Quran, berpikir dengan akal logika saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan bimbingan wahyu. Hal ini terdapat dalam surat Al-An'am ayat 50. Dikatakan bahwa apa yang diajarkan Rasulullah SAW tersebut didasarkan pada wahyu. Dan yang ketiga yaitu berpikir luas dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. Dalam surat Yunus ayat 24 memperumpamakan kehidupan dunia yang indah ini ibarat kebun yang indah, namun tiba-tiba menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Yang keempat yaitu terbuka dengan pemikiran orang lain.
Al-Quran memerintahkan manusia untuk berpikir dengan baik dan memiliki sifat keterbukaan untuk mendapatkan kebenaran. Hal ini terdapat dalam surat Saba ayat 46. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, berpikir dari proses hingga dampak yang dihasilkan. Perintah berpikir dalam Al-Quran harus dilakukan secara komprehensif dari proses hingga dampak yang dihasilkan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 219 mengajak manusia untuk memikirkan dampak dari hammer lebih banyak kerugiannya dibandingkan dengan manfaatnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai metode berpikir. Definisi dari metode berpikir adalah cara yang ditempuh akal dalam usaha menghasilkan pemikiran. Nah, sedangkan cara berpikir itu sendiri adalah cara yang dituntut dalam pengkajian suatu objek, baik secara material maupun non-material. Nah, metode berpikir ini umumnya terdiri dari 3. Yang pertama, ada metode rasional. Metode rasional adalah metode berpikir berupa meresap suatu fakta melalui panca indera, kemudian disimpan di dalam otak, lalu dihubungkan dengan informasi terdahulu. Nah, metode rasional ini dapat digunakan pada objek material maupun non-material. Pada objek material itu berupa fisika, biologi, dan kimia, sedangkan objek non-material meliputi undang-undang, akidah, hukum, pembicaraan, analisis sastra, analisis sosial, politik, dan juga budaya. Nah, yang kedua ada metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode untuk mengetahui sifat suatu objek dengan melakukan percobaan atas objek tersebut. Metode ilmiah ini hanya dapat digunakan pada objek material karena hanya materiallah yang dapat dipergunakan sebagai percobaan. Yang terakhir ada logika, atau bisa disebut juga dengan teknik berpikir. Logika adalah pembangun pemikiran di atas pemikiran yang lain, lalu menguji dengan penginderaan dan mencapai kesimpulan. Dalam pembahasan logika semacam ini, jika setiap premisnya benar, maka kesimpulan yang akhirnya akan benar. Akan tetapi jika premisnya ada yang salah, maka hasilnya juga bisa salah. Dan setiap objek dari premis harus material atau indrawi. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi yang kedua, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu. Yang pertama di sini saya akan membahas mengenai ontologi. Ontologi merupakan cabang filsafat yang melukiskan hakikat keberadaan atau eksistensi sesuatu. Nah, ontologi ini berupaya mencari struktur dasar dalam suatu eksistensi atau objek yang akan dijelajahinya. Sedangkan dalam konteks sains, dimensi ontologi sains adalah alam semesta dengan segala perkakasnya. Dalam beragam ayat-ayatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk melakukan penjelajahan saintifik terhadap pusparagam fenomena alam semesta, baik yang berada di bumi maupun berada di ufuk cakrawala. Kemudian di sini ada epistemologi. Epistemologi atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri, lingkungan sosial, dan alam sekitarnya. Dalam perspektif Islam, secara global saluran sumber yang digunakan untuk memahami alam adalah indera-indera eksternal, intelek yang tidak terkotori oleh sifat-sifat buruk, wahyu dan inspirasinya. Kemudian yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi merupakan studi yang menyangkut teori umum tentang nilai atau suatu studi yang menyangkut segala yang bernilai. Di sini dimensi aksiologi sains dalam paradigma Islam adalah demi kebahagiaan umat manusia dalam segala aspeknya, sekaligus untuk memahami dan mendekati Sang Pencipta itu sendiri. Sehingga aksiologi sains Islam mengikrarkan suatu prinsip bahwa dimensi profanitas alam semesta tidak dapat dipisahkan dari dimensi sakralitas. Tujuannya yaitu dalam mengabdi kepada Tuhan Sang Pencipta.
Yang pertama yaitu tauhid. Menurut etimologis, tauhid berasal dari kata wahada dengan menggunakan al-syiddah yang dimana artinya menjadi satu. Tauhid sama dengan al-wawu, wa al-haw, wa al-dalu yang aslinya wahid menunjuk pada makna pengesaan, di mana setiap orang memiliki pola pikir yang tidak harus sama dengan orang lain. Iman sebagai landasan ilmu pengetahuan, di mana salah satu istilah yang sering digunakan dalam konsep integrasi ilmu agama dan ilmu umum adalah kata islamisasi. Yang kedua ada konsep berpikir yang sistematis dan komprehensif. Konsep ilmu pengetahuan yang utuh atau komprehensif dan sistematis berdasarkan Islam cenderung belum ada, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan hal tersebut. Langkah-langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, merekonstruksi konsep ilmu berdasarkan paradigma tauhid. Yang kedua, merekonstruksi kelembagaan pendidikan berdasarkan paradigma ilmu dan prinsip universalisme Islam. Yang ketiga, ada merestrukturisasi atau kesadaran mental pribadi masyarakat lewat jalur pendidikan dan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu membangun peradaban Islam berlandaskan humanisasi, liberasi, dan transendensi Islam. Refleksi penutup, kami mengambil kutipan dari hadis riwayat At-Tirmizi dan beliau berkata hadis hasan, yaitu orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan kosong.